Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Nailainas Azahra yang akan memandu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, agenda pertemuan kita pada hari ini yaitu saya ingin mengajak kalian semua melakukan sebuah perjalanan, tetapi bukan dengan kapal, bukan dengan pesawat, tetapi dengan cerita rakyat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya punya satu pertanyaan sederhana untuk kalian. Coba bayangkan, jika ada dua kerajaan yang dulunya bersaudara, justru saling bermusuhan dan hampir menghancurkan satu sama lain. Menurut kalian, apa yang bisa membuat mereka kembali berdamai? Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka dari itu hari ini kalian akan mendengarkan sebuah dongeng atau cerita rakyat dari tanah Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan, tentang dua kerajaan yang berseteru dan seorang putri yang berani, cantik, cerdas, dan memiliki hati yang mulia, namanya Putri Kembang Dadar. Namun hati-hati ya, cerita ini bukan hanya tentang perang dan kecantikan, tetapi tentang keberanian, pengorbanan, dan perdamaian. Jadi, tugas kalian bukan hanya mendengarkan, tetapi juga memahami isi dari ceritanya. Ingat ya, menyimak itu bukan sekedar mendengarkan. Menyimak berarti memperhatikan, memahami, dan menangkap makna di balik setiap kata. Jadi, siapkan telinga kalian, fokuskan pikiran, dan biarkan cerita membawa kalian ke petualangan baru. Baiklah, kalau sudah siap, mari kita mulai perjalanan dongeng kita hari ini. Selamat menyimak. Dongeng Putri Kembang Dadar. Pada zaman dahulu kala, di bumi Sumatera nan permai, berdirilah dua kerajaan bersaudara, hidup rukun dan saling membahu. Kerajaan Hulu Sungai Musi dan Kerajaan Hilir Bangka. Karena perebutan wilayah dan kehendak tahta, terjadilah pertikaian besar sehingga tampaknya tak pernah damai di antara keduanya. Di sebuah pendopo kerajaan Hilir, raja terlihat bersama-sama dengan para pengawal dan juga para prajurit kerajaan. Sepertinya tengah mengadakan rapat. Raja Hilir tengah memimpin sebuah rapat, tampak jelas ada masalah yang penting tengah mereka bahas. Mereka berdiskusi untuk melancarkan aksi penyerangan kepada kerajaan Hulu dengan taktik penyerangan tanpa berdiskusi dengan pihak lawan. Sang raja yang gagah perkasa memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengalahkan kerajaan Hulu. Bersamaan dengan titah raja, para prajurit dipimpin panglima perang berangkat ke kerajaan Hulu dengan menggunakan perahu perang besar yang bernama Bidar. Melihat hal itu, prajurit dari kerajaan Hulu yang mengintai berlari terbirit-birit menemui raja untuk menyampaikan penyerangan mendadak yang dilakukan oleh kerajaan Hilir. Raja kerajaan Hulu yang mendengar hal itu hanya tersenyum dan berkata kepada prajuritnya untuk bersiap-siap menyambut kedatangan prajurit kerajaan Hilir. Benar saja, sesampainya di kerajaan Hulu, prajurit kerajaan Hilir kaget karena tidak mengira penyerangan yang mereka lakukan akan diketahui Raja Hulu. Terdengar suara lantang seperti aba-aba yang dilayangkan Raja Hulu untuk menyerang prajurit kerajaan Hilir. Para prajurit kerajaan Hilir mendengar perintah tersebut dari arah kiri mereka. Rupanya Raja Hulu menyiapkan taktik tipu muslihat untuk menyambut kedatangan prajurit kerajaan Hilir.
Prajurit kerajaan Hulu disiapkan bersembunyi dan mengendap-endap di semak-semak yang ada di belakang prajurit kerajaan Hilir. Panglima kerajaan Hilir memerintahkan prajuritnya untuk menyerang dari arah kiri. Alhasil, penyerangan mereka sia-sia. Ternyata pasukan kerajaan Hulu menyiapkan penyerangan dari arah kanan. Alangkah terkejutnya prajurit kerajaan Hilir hingga mereka berlari tunggang langgang dan berantakan tak bisa berbuat apa-apa. Dengan strategi itu, kerajaan Hulu dinyatakan menang dalam pertarungan. Tubuh panglima perang kerajaan Hilir dipotong menjadi 2 bagian, kepala dan badannya terpisah, yang berarti kerajaan Hilir telah dikalahkan. Raja Hilir merasa ini suatu kekalahan yang besar. Sepertinya Raja Hilir marah besar dengan kekalahan ini. Ia menjadi merah padam, bertambah geram hatinya karena mengalami kekalahan ini. Ia juga tahu bahwa pimpinan pasukan yang ia kirim juga mati terbunuh. Para prajurit, pemimpin, serta penasehat Raja Hilir di saat itu hanya diam 1000 bahasa tanpa ada suara apapun yang terdengar. Mereka hanya memandangi tindak tunduk yang dilakukan oleh Raja Hilir. Pada saat itu, seorang putri yang cantik jelita tengah memperhatikan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ia hadir pada saat itu. Putri ini sering dipanggil dengan nama Putri Kembang Dadar. Kecantikannya sangat terkenal di penjuru kerajaan. Banyak para raja yang tertarik akan kecantikannya. Sesaat, Raja Hilir mengatakan, "Adakah di antara kalian yang akan sanggup untuk memimpin pasukan? Hal ini bukan untuk ditakuti, tetapi harus kita lawan." Namun, tak seorang pun ada yang berani menyatakan pendapatnya. Mereka hanya diam. Raja memandang ke semua yang hadir pada waktu itu, sehingga ia tertuju pada anak kesayangannya. "Wahai anakku, apakah ada pendapatmu tentang kejadian ini? Sepertinya kau tampak tenang, tanpa terlihat gelisah, apalagi takut." Putri Kembang Dadar hanya tersenyum mendengar seruan dari orang tuanya itu. Sembari ia berkata, "Ayahanda, jika diizinkan, Ananda mau berpendapat tentang persoalan ini." Raja memandangnya dengan sangat penuh perhatian sekali. Ia pandangi anak kesayangannya itu. "Silahkan Ananda untuk menyatakan pendapatnya. Siapa saja boleh untuk mengajukan pendapat." Mendengar dari ucapan yang disampaikan oleh orang tuanya itu, Putri Kembang Dadar merasa lega. Ia tersenyum dengan lantang. Ia mengatakan, "Ayahanda, izinkan aku berangkat menuju kerajaan Hulu. Ananda tak akan pulang jika Ananda tidak berhasil." Suatu pernyataan yang tak terduga dari suara anak kesayangannya itu. Apalagi anaknya adalah seorang putri. Seakan ia tak percaya itu keluar dari hati dan suara dari seorang yang cantik jelita, seperti anaknya itu. Tidakkah Ananda sadar apa yang telah disampaikan? Apakah ini suara dari lubuk hati yang paling dalam? Ungkap Raja Hilir kepada anak kesayangannya itu. Mendengar itu, Raja dari suara hatinya berbisik, betapa beraninya anak ini. Tidak peduli bahwa ia seorang perempuan. Tak sedikit pun terlihat bahwa ada rasa takut di raut wajahnya. "Ini aku sampaikan dengan penuh kesadaran, Ayahanda. Tekadku sudah bulat." Ungkapan Putri Kembang Dadar dengan suara yang merdu, sehingga membuat
kagum para hadirin yang ada dalam ruangannya tersebut. Raja Hilir merasa sangat yakin apa yang telah disampaikan oleh anaknya itu. Anakku, jika itu sudah menjadi tekadmu, tak dapat aku menghalanginya. Aku hanya berdoa, engkau akan berhasil nantinya. Semua yang hadir terkagum-kagum. Mereka memandangi Putri Kembang Dadar yang berangkat meninggalkan kerajaan Hilir, yang hanya didampingi oleh beberapa orang saja. Raja Hilir hanya memandang kepergian anaknya. Ia tak menduga sama sekali bahwa anaknya yang akan pergi untuk menyelidik. Hal itu juga diiringi oleh para pengawal kerajaan, serta disaksikan oleh rakyatnya. Putri Kembang Dadar hanya menggunakan pakaian layaknya seorang rakyat biasa. Ia berjalan dengan gemulainya. Mendekati keramaian, ia berada di sekitar istana Raja Hulu. Walaupun demikian, keberadaan Putri Kembang Dadar itu tetap saja diawasi oleh para prajurit kerajaan dari kejauhan. Ia menyamar sebagai seorang penjual sayuran yang berada di pinggiran istana. Tentu saja, penyamaran ini dia lakukan agar melihat dengan dekat wajah Raja Hulu. Tentu saja, meskipun ia menyamar sebagai seorang tukang sayur, kecantikannya tak dapat disembunyikan. Ketika Raja Hulu yang tampan dan muda belia tengah berkeliling melihat keadaan rakyatnya, sekilas ia memandang bahwa ada seorang pedagang sayur yang begitu cantiknya. Prajurit, kau panggil wanita itu, bawa dia kemari. Tanpa banyak bicara, prajurit itu mendekati pedagang, yang tiada lain itu adalah Putri Kembang Dadar, yang menyamar sebagai seorang pedagang sayur. Putri Kembang Dadar tahu, ia hanya merasa dan berkata dalam hatinya, bahwa Raja Hulu ternyata adalah seorang yang tampan. Tetapi dia juga sadar bahwa ini perangkapnya sudah kena. Bukan main terpesonanya Raja Hulu. Ia hanya berkata dalam hatinya, begitu cantiknya wanita ini. Kau ikut ke istana sekarang juga. Kau layak jadi seorang permaisuri saja. Ternyata bukan hanya raja yang terpesona, tetapi beberapa pengikutnya. Sepertinya sadar bahwa memang benar wanita itu sangat cantik. Tidak salah raja kita memilih wanita ini. Seorang prajurit berbisik lembut. Bukan itu saja, sang raja juga merasa bahwa menurut hatinya, wanita ini bukan orang sembarangan, tetapi seorang putri yang turun dari langit. Segera saja raja beserta dengan rombongannya memboyong Putri Kembang Dadar ke istana Raja Hulu. Ketika sampai di istana, Raja Hulu segera memanggil dayang-dayang untuk mengganti pakaian putri. Hei dayang-dayang, coba kau ganti pakaian wanita ini. Lalu kau berikan ia pakaian terbaik yang kita punya. Jika tidak ada, kau cari di penjuru kerajaan. Bila perlu, kau pergi keluar untuk membeli pakaian yang baru. Di istana tampak terjadi suatu kesibukan yang mendadak. Para prajurit dan juga rakyat tersebar sudah bahwa raja mereka telah menemukan seorang putri yang cantik jelita yang akan dijadikan permaisurinya. Raja pun mengutarakan cintanya kepada Putri Kembang Dadar di hadapan seluruh anggota kerajaan. Raja Hulu yang tampan dan gagah perkasa menikahi Putri Kembang Dadar, yang cantik bak dewi dari kahyangan, membuat gempar seisi kerajaan. Secara sah, Raja Hulu mengumumkan kepada rakyatnya
jika wanita cantik yang bersamanya ini adalah permaisuri sekaligus ratu dari kerajaan Hulu. Berita pernikahan Raja Hulu dan Putri Kembang Dadar sampai ke kerajaan Raja Hilir. Raja Hilir pun mengutus prajuritnya untuk mengirimkan pesan kepada Putri Kembang Dadar di kerajaan Hulu. Permaisuri Putri Kembang Dadar tengah beristirahat. Datanglah secara rahasia seorang utusan dari Raja Hilir. Katakan saja bahwa aku akan segera datang, ungkap permaisuri Raja Hulu itu, yang tidak lain adalah Putri Kembang Dadar. Segera saja prajurit itu meninggalkan istana Raja Hulu. Belum prajurit itu tiba di istananya, Putri Kembang Dadar berada di istana orang tuanya, karena dengan kesaktian yang dimilikinya, ia dapat menghadirkan diri langsung tanpa harus menggunakan jasad, melainkan hanya menggunakan ruhnya saja. Anakku, kau tampak semakin cantik. Aku tahu kalau engkau sudah menjadi istri Raja Hulu. Tutur Raja Hilir pada anaknya yang kini menjadi seorang permaisuri. Ayahanda benar, aku bangga dengan perkawinan ini. Namun, aku hanya memohon agar tidak terjadi lagi permusuhan di antara kedua kerajaan ini, ungkap Putri Kembang Dadar pada ayahnya itu. Dan Raja Hilir pun menerima keputusan putrinya itu. Setelah pernikahan antara Raja Kerajaan Hulu dan Putri Kerajaan Hilir, tidak ada lagi perselisihan dan peperangan yang terjadi antara kedua kerajaan ini. Perdamaian Kerajaan Hulu dan Hilir menyenangkan hati rakyat. Kerajaan yang dulunya bermusuhan, kini saling menyatu, karena pengorbanan menyatukan dua kerajaan inilah Putri Kembang Dadar dikenal sebagai Putri Pemersatu Kerajaan. Demikianlah kisah Putri Kembang Dadar, putri pemberani yang tidak hanya mengandalkan kecantikannya, tetapi juga kecerdasannya untuk menghentikan pertikaian dan menyatukan dua kerajaan yang saling bermusuhan. Berkat keberaniannya dan kebijaksanaannya, Kerajaan Hulu dan Kerajaan Hilir akhirnya hidup rukun dan damai. Dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kebencian dan permusuhan hanya akan membawa penderitaan, sedangkan perdamaian dan kerjasama membawa kebahagiaan bagi semua orang. Terima kasih banyak telah menyimak dongeng ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi menjawab soal untuk mengetahui seberapa jauh sih pemahaman kalian dalam kegiatan menyimak sebuah dongeng. Soal yang pertama. Apa penyebab terjadinya pertikaian antara Kerajaan Hulu dan Kerajaan Hilir? A. Perbedaan adat istiadat. B. Perebutan wilayah dan tahta. C. Masalah perdagangan. D. Kesalahpahaman antar rakyat. Soal kedua. Kerajaan Hilir menyerang Kerajaan Hulu dengan menggunakan perahu perang yang bernama A. Lancang Kuning. B. Jong. C. Bidar. D. Pinisi. Soal ketiga. Siapakah yang pertama kali mengetahui rencana penyerangan Kerajaan Hilir? A. Raja Hulu. B. Seorang rakyat biasa. C. Prajurit pengintai Kerajaan Hulu. D. Putri Kembang Dadar. Soal keempat. Mengapa pasukan Kerajaan Hilir mengalami kekalahan? A. Kekurangan senjata. B. Ulah pengkhianat dari dalam kerajaan. C. Ditipu oleh taktik Raja Hulu. D. Terjebak badai di sungai. Soal kelima. Apa yang terjadi pada Panglima Perang Kerajaan Hilir?
A. Ditawan, B. Melarikan diri, C. Dibuang ke hutan, D. Terbunuh dan tubuhnya terpisah. Soal ke-6. Siapakah putri kembang dadar bagi kerajaan hilir? A. Panglima perang, B. Putri raja, C. Dayang istana, D. Penasehat kerajaan. Soal ke-7. Bagaimana cara putri kembang dadar mendekati kerajaan Hulu? A. Menyamar sebagai prajurit, B. Menyamar sebagai kerajaan lain, C. Menyamar sebagai seorang penjual sayur, D. Datang sebagai utusan damai. Soal nomor 8. Apa yang dilakukan Raja Hulu saat melihat putri kembang dadar? A. Menangkapnya sebagai mata-mata, B. Mengusirnya dari wilayah kerajaan, C. Menjadikan tawanan perang, D. Membawanya ke istana dan menjadikannya permaisuri. Soal ke-9. Apa tujuan utama putri kembang dadar setelah menikah dengan Raja Hulu? A. Menguasai kerajaan Hulu, B. Membalas dendam kepada ayahnya, C. Menghentikan permusuhan dua kerajaan, D. Mencari harta kekuasaan. Soal yang terakhir atau yang ke-10. Mengapa putri kembang dadar dijuluki sebagai putri pemersatu kerajaan? A. Karena ia berhasil menyatukan kerajaan Hulu dan Hilir, B. Karena ia pemimpin perang besar, C. Karena kecantikannya yang terkenal, D. Karena menjadi ratu paling lama. Baiklah, selesai sudah agenda kita pada hari ini. Tadi kalian sudah menjawab beberapa soal untuk menguji ketelitian dalam memahami alur, tokoh, dan pesan moral dari dongeng cerita Kembang Dadar. Semoga latihan tadi dapat membantu kalian menjadi pendengar yang semakin cermat, mampu menangkap detail, dan menghubungkan makna di balik setiap peristiwa. Teruslah membuka telinga dan hati kalian untuk setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita membawa perjalanan yang berharga. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada dongeng berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih sudah menyimak dengan baik. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.